Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juhartini, Eskom Mkom, dosen program studi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Teknologi Mataram. Berdasarkan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 660/KPT-1/2019 tentang penggabungan Akademi Sekretari dan Manajemen Mataram dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram menjadi Universitas Teknologi Mataram di Kota Mataram yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Dharma Bakti di Kota Mataram. Saya adalah dosen tetap di Universitas Teknologi Mataram yang berhome base pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak, program sarjana. Saya memiliki NIDN sejak tahun 2017. Sebagai dosen, saya berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Di Universitas Teknologi Mataram, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan bobot 3 SKS yang saya ajarkan pada semester 3 pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak, program sarjana dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dan tujuan dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi atau biasa disingkat dengan APSI mengajarkan tentang kegiatan yang ada di siklus hidup sistem dengan penekanan pada tahap analisis dan perancangan sistem, analisis kebutuhan pengguna sistem, dan perancangan sistem. Jika dilihat dari ranah kognitif taksonomi Bloom, yang diajarkan pada mata kuliah ini berada pada level 4, yaitu menganalisis. Level 5, yaitu mengevaluasi, dan level 6, yaitu menciptakan. Sehingga, mahasiswa harus sering diberi tugas untuk dikerjakan, baik di dalam maupun di luar jam perkuliahan, agar terlatih dalam melakukan analisis dan perancangan sistem informasi dan memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, tidak hanya sekedar mengingat atau menghafal fakta atau informasi. Tujuan mempelajari mata kuliah APSI ini adalah agar mahasiswa dapat melakukan kegiatan analisis dan perancangan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan menggunakan metode pengembangan sistem dan perangkat perancangan sistem. Dengan mengikuti mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar pengembangan sistem informasi, mampu menganalisis sistem informasi yang sudah ada, dan memberikan saran perbaikan dalam bentuk rancangan atau alur sistem. Mampu menggambarkan rancangan sistem informasi berbasis desktop, mampu menggambar rancangan sistem informasi berbasis web, mampu membuat rancangan arsitektur antarmuka program, mampu membuat rancangan sistem informasi, menjelaskan dan bekerja sama dalam kelompok. Berikut adalah materi yang akan dibahas dalam pembelajaran dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang saya ajarkan. Antara lain, konsep dasar pengembangan sistem informasi, analisis kebutuhan pengguna sistem, perancangan alur sistem, perancangan sistem informasi berbasis desktop, perancangan sistem informasi berbasis web, perancangan arsitektur program, dan antarmuka sistem. Setelah kita tahu gambaran singkat dari mata kuliah APSI yang akan saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan, yaitu teknik DIA, Delivery Interaction Assessment. Saya menyampaikan materi perkuliahan dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning.
Saya juga mengunggah materi perkuliahan, video pembelajaran, dan tugas pada LMS atau Learning Management System yang telah disediakan oleh kampus. Metode pembelajaran berbasis masalah ini digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah yang dimiliki oleh mahasiswa melalui masalah yang ada di dunia nyata dengan cara berkolaborasi dan mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Metode ini berfokus pada masalah-masalah yang bersifat dinamis, yang membutuhkan keaktifan mahasiswa dalam merumuskan dan memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki baik secara konten maupun konteks. Teknik yang kedua yaitu interaction, di mana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas dengan memancing mahasiswa agar dapat bertanya atas materi yang telah saya sampaikan sehingga dapat terjalin hubungan komunikasi dua arah. Saya juga menggunakan media komunikasi yang ada pada Learning Management System atau LMS sehingga dapat memberikan arahan pada diskusi mahasiswa yang dilakukan di forum diskusi. Saya melayani pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa melalui fasilitas pesan, sehingga kolaborasi dan diskusi dapat dilakukan dengan baik tanpa batas ruang dan waktu. Saya juga menggunakan WhatsApp grup kelas untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa terkait teknik perkuliahan dan kendala yang terjadi selama perkuliahan. Teknik terakhir yaitu asesmen. Saya melakukan evaluasi terhadap tugas dengan mengunduh tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa dalam LMS, kemudian memberikan umpan balik serta memberikan penilaian. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat materi pembelajaran yang akan diajarkan, tugas yang akan diberikan, dan cara penilaian serta bobot penilaian. Dengan mengetahui kontrak perkuliahan, mahasiswa dapat lebih awal mempersiapkan strategi perkuliahan sehingga proses diskusi di setiap pertemuan menjadi lebih efektif. Sistem penilaian dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan buku panduan akademik Universitas Teknologi Mataram yang tercantum pada kontrak perkuliahan yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan, yaitu 10% diambil dari nilai kehadiran atau presensi, 40% diambil dari nilai tugas dan kuis, 20% diambil dari nilai UTS atau ujian tengah semester, dan 30% diambil dari nilai UAS atau ujian akhir semester. Dengan perencanaan pembelajaran yang sistematis dan dukungan dari LMS yang telah disediakan oleh kampus, serta antusias dan partisipasi aktif dari mahasiswa, perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Berikutnya, saya akan menampilkan salah satu video perkuliahan yang saya buat pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi secara langsung di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang DFD atau biasa disebut dengan data flow diagram. Oke, ada yang tahu nggak DFD atau data flow diagram itu apa? DFD ini biasanya kita pakai untuk perancangan sistem informasi berbasis desktop. Misalnya kalian mau membuat aplikasi tentang sistem informasi pembayaran SPP menggunakan bahasa pemrograman Java atau NetBeans. Nah, untuk perancangannya kalian menggunakan DFD ini. DFD ini bisa kita definisikan sebagai suatu network yang menggambarkan suatu sistem automate atau terkomputerisasi yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya. Kegunaan DFD ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui proses-proses yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan berkaitan antara proses yang satu dengan
proses yang lainnya. Mengetahui data apa saja yang diinput dan informasi yang dihasilkan. Yang terakhir, untuk mengetahui tabel-tabel apa saja yang akan dibentuk dalam perancangan database nanti. Case study. Ada 4 simbol. Yang pertama adalah entitas atau external entity, kemudian ada proses, kemudian ada data flow dan data store. Simbol yang pertama yaitu terminator atau entity, data dan atau orang yang menerima output berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Contohnya mahasiswa, dosen, direktur, bagian administrasi. Simbolnya adalah simbol persegi panjang dan cara menggambarkan adalah menginputkan nama dari entitas di dalam gambar yang ada di dalam sistem informasi. Misalnya proses input data, proses cetak laporan dan sebagainya. Simbolnya adalah simbol lingkaran. Cara menggambarkannya menginput nama proses di dalam atau simpanan data, yaitu menggambarkan penyimpanan data dalam tabel. Contohnya data mahasiswa atau tabel mahasiswa. Oke, yang terakhir adalah simbol data flow dalam sistem informasi. Yang digambarkan sebagai data flow adalah data dan dokumen, bukan barang. Contohnya di sini adalah data mahasiswa. Aturan dalam pembuatan DFD ada 4. Terminator dengan data store secara langsung atau sebaliknya. Yang terakhir, dalam setiap proses harus ada data flow masuk dan data flow yang keluar. Konsep dalam pembuatan simbol atau sebaliknya, sumbernya adalah proses, tujuannya terminator, atau sumbernya adalah proses, tujuannya data store, atau sumbernya data store, tujuannya adalah proses. Kemudian konsep pakai data yang kedua, jika lebih dari satu data yang diinputkan dari terminator ke dalam proses, maka setiap data flow harus digambarkan. Misalnya, data mahasiswa menginput data guru, menginput data pegawai, maka tiga-tiganya harus dimasuki 7. Misalnya, cetak slip gaji, satu dikasih ke guru, satunya disimpan oleh bendahara, maka outputnya 2 terminator. Petunjuk pembuatan DFD yang pertama adalah top-down analysis, kemudian yang kedua menjabarkan proses sedetail mungkin, yang ketiga pelihara konsistensi dari simbol. Diagram konteks yang pertama adalah menggambarkan jenis-jenis diagram dalam DFD ada 3. Yang pertama diagram konteks. Diagram konteks itu yaitu diagram yang menggambarkan sistem secara global. Kemudian ada diagram 0 atau level 0. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Tanya? Saya pun. Oke, terima. Silakan. Diagram 0 sama diagram detail. Oke. Kita contohkan untuk diagram konteks, diagram 0 dan diagram detailnya. Mungkin ada yang lain? Silakan. Yang lain, tadi apa? Karmain? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Konteks, kemudian yang kedua diagram level 0 dan diagram detail atau terinci. Di sini punya satu contoh studi kasus yaitu tentang sistem informasi penggajian guru pada SMA XYZ. Sekolah melakukan penginputan data guru, data jabatan, dan data tunjangan ke dalam database penggajian melalui form masing-masing. Yang kedua, proses penggajian. Data gaji diimport oleh bendahara sekolah berdasarkan data-data yang ada pada tabel guru tetap, tabel jabatan, dan tabel tunjangan ke dalam database penggajian. Kemudian, data gaji yang telah diinputkan disimpan dalam tabel gaji. Banyak 2 lembar. Diserahkan kepada kepala sekolah untuk ditandatangani. Setelah mendapat tanda tangan dari kepala sekolah, rekap tersebut diberikan 1 lembar
Bendahara sekolah kemudian mencetak slip gaji dan guru yang bersangkutan. Setelah itu diberikan satu kepada guru, satunya disimpan sebagai arsip oleh bendahara. Dari contoh soal yang ini, terminator atau entitinya siapa saja? Entitinya siapa? Bendahara, Guru. kemudian guru, sama. Oke. Kita buat dulu level konteks atau diagram konteksnya. Terminatornya sudah ketemu, yaitu bendahara, guru, dan kepsek. Proses input data, bendahara sekolah melakukan penginputan data guru tetap, data jabatan, dan data tunjangan ke dalam database. Berarti bendahara menginputkan data guru tetap, Data jabatan. dan data Tunjangan. tunjangan. Ini sistem informasi penggajian guru SMA SYZ. Kemudian proses penggajian. Data gaji diinputkan oleh bendahara sekolah. Berarti bendahara juga menginputkan data gaji. Laporan gaji. Rekap gaji atau laporan gaji diserahkan kepada kepala sekolah. Satunya diarsip oleh bendahara. Kemudian mencetak juga slip gaji untuk guru dan diarsip juga oleh bendahara. Nah, ini untuk diagram konteksnya. Nanti kita gambarkan lagi untuk diagram level 0-nya, yaitu menggambarkan setiap proses mulai dari input, proses penggajian, dan proses cetak laporan. Diagram level 0. Prosesnya berarti ada 3. Ada input, proses penggajian, sama output. Dari mulai proses input dulu, bendahara menginputkan data guru tetap, berarti akan masuk ke dalam data store, yaitu tabel guru. Kemudian bendahara menginputkan data jabatan akan masuk ke dalam data store tabel jabatan. Yang ketiga, bendahara menginputkan data tunjangan akan masuk ke dalam data store namanya tabel tunjangan. Kemudian yang kedua adalah proses penggajian. Bendahara menginputkan data gaji yang akan masuk ke dalam tabel gaji sehingga menghasilkan tabel gaji. Oke. Untuk cetaknya berarti dari tabel gaji ini akan masuk ke proses output, yaitu cetak slip gaji untuk guru, kemudian cetak laporan untuk kepsek, arsip slip gaji untuk bendahara, dan arsip laporan gaji oleh bendahara. Ini untuk diagram level 0-nya. Kita akan menggambarkan dari proses ini mana yang lebih dari satu outputnya. Yang lebih dari satu outputnya mana? Dari 3 proses ini. Yang mana? Hasilkan 2 output, yaitu cetak laporan dan cetak slip. Berarti kita akan menggambarkan dia. Oke, kita gambarkan. Kemudian laporan juga untuk bendahara, slip gaji untuk guru,
dan laporan untuk kepala sekolah. Ini untuk diagram terincinya. Diagram detal. Paham ya? Kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan contoh soal diagram konteks, kemudian level 0 dan diagram terincinya. Ayo konteksnya. Ayo 5. Gambarkan. Ayo, semangat. Tanya belum. Pas dibantu. Baik, diagram dari sistem informasi pembayaran SPP pada SMA 123. Yang pertama ada terminatornya yaitu bendahara, sama siswa, sama kepala sekolah. Ada 3 terminatornya. Terus bendahara menginput data siswa, data angkatan, dan sama data pembayaran SPP yang nantinya diproses untuk membentuk sistem informasi pembayaran SPP pada SMA 123-4. Selanjutnya dari siswa sama laporan pembayaran yang diserahkan kepada Kemsek. Selain itu ada arsip kepada bendahara berupa laporan sama gudang. Oke, untuk materi pertemuan hari ini Paham? Oke, untuk materinya bisa kalian download di Learning atau LMS kampus kita pada pertemuan 6 dan 9 tentang perancangan sistem informasi berbasis desktop. Nanti di sini ada video tentang cara membuat DFD tadi. Kemudian ada materi tentang DFD dan ada modul tentang DFD. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jawabannya kalian upload langsung di Learning. Batasnya sampai minggu depan. Oke? Jika ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut tentang materi kita hari ini, kalian bisa masuk lewat forum diskusi. Di sini kita nanti bisa diskusi tentang materi, bisa diskusi tentang tugas, bisa diskusi tentang yang apa aja menyangkut tentang pertemuan kita pada hari ini. Jadi jika ada pertanyaan atau apapun, silahkan sampaikan lewat forum diskusi yang ada di Learning ya. Oke, silahkan pelajari materinya lebih lanjut. Kemudian jika ada pertanyaan, kita bisa masuk lewat diskusi di forum. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Baik, salam sehat untuk kita semua. Semoga tetap sehat.